Halo, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di channel kesayangan kalian, di channel Insight. Kali ini kita akan melanjutkan obrolan topik kita yang kemarin, di mana sebelumnya kita ngobrolin masalah organisasi teroris, yakni ISIS. Kalau kita ngobrolin ISIS, udah hampir selama 9 tahun terakhir organisasi teroris yang bertujuan untuk membentuk negara Islam, ya lebih hampir satu dekade lamanya ya, yang dikenal sebagai ISIS telah membawa kekacauan dan juga penderitaan yang cukup merajalela hampir seluruh dataran di Timur Tengah khususnya ya. Dan bahkan pengaruh ancaman teroris telah menyeberang sampai dengan ke arah Eropa dan bahkan ke Amerika Serikat melalui serangan teror yang sangat mematikan. Latar belakang permasalahan inilah yang menjadi dasar beberapa negara besar memiliki kesempatan untuk melakukan serangkaian serangan operasi militer untuk dapat menghancurkan provokator atau otak dibalik maraknya serangkaian terorisme ISIS tersebut. Di mana yang kita bahas pada episode kali ini, strategi operasi militer untuk membunuh Abu Bakar al-Baghdadi, yakni pemimpin organisasi ISIS tersebut. Untuk itu, seperti biasa, kita opening dulu. Operasi militer tersebut diberi nama Operasi Miller Kayla. Bentuk operasi ini adalah serangan langsung yang dilakukan pasukan khusus Amerika Serikat yang disebut dengan Delta Force. Kejadian ini tepat terjadi pada 26 Oktober 2019. Nama operasi militer ini diambil dari seorang dokter wanita berkewarganegaraan Amerika Serikat yang bekerja di Suriah, yang kemudian diculik oleh ISIS untuk dijadikan budak di negara tersebut. Walaupun pada akhirnya Dr. Kayla ini terbunuh oleh kelompok teroris tersebut. Kejam. Tujuan dari misi ini adalah untuk menemukan baik secara hidup atau mati Abu Bakar al-Baghdadi, si pemimpin organisasi ISIS yang memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Tentunya intelijen Amerika Serikat, yakni CIA, telah melacak lokasi Baghdadi selama bertahun-tahun. Dan karena CIA bekerja sama dengan pejabat intelijen di Irak dan juga di Kurdi yang dianggap sebagai kunci informasi, hingga akhirnya mereka dapat memperoleh informasi yang dapat menghubungkan lokasi pemimpin ISIS tersebut. Dari informasi intelijen yang diperoleh bahwa safe house pemimpin teroris tersebut berada di daerah pedalaman Suriah. Informasi ini diperoleh melalui penangkapan beberapa para pemimpin teroris seperti Ismail al-Adhawi sebagai ajudan utama. Sempat ditangkap oleh otoritas pasukan dari negara Turki, lalu diserahkan ke intelijen Amerika Serikat, dan juga dari istri al-Baghdadi yang mengungkap informasi tentang gerakan dan juga tempat persembunyian al-Baghdadi. Lokasi sasaran terungkap keberadaan al-Baghdadi di daerah provinsi Idlib di Suriah, tepat di perbatasan Turki, di mana al-Baghdadi sebagai sasaran target telah tinggal sejak Juli 2019. Kemudian pedalaman informasi tersebut dilanjutkan dengan memanfaatkan teknologi satelit dan juga drone di sekitar daerah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian dari al-Baghdadi. Terkait dengan informasi intelijen tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan instruksi serta pengarahan kepada semua jenderal militer terkait saran dan juga masukan terhadap rencana covert action, serta beberapa pertimbangan strategis lainnya terkait resiko dalam pelaksanaan operasi militer tersebut.
terhadap beberapa rival negara Amerika Serikat, yakni Rusia dan Turki, dihubungi sebelum misi tersebut yang bertujuan untuk menghindari bentrokan yang tidak diinginkan. Dalam koordinasi tersebut, ketok palu melalui persetujuan Presiden Donald Trump terhadap misi itu setelah mendapatkan lampu hijau tepat pada 26 Oktober 2019. Misi yang bersifat rahasia dalam operasi militer tersebut melibatkan semua unsur militer gabungan militer Amerika Serikat. Dilibatkan dalam misi rahasia ini yakni Satuan Delta Force. Delta Force adalah pasukan elit yang dimiliki Amerika Serikat yang ditugaskan untuk misi kontrterorisme seperti penyelamatan sandera di seluruh dunia. Pasukan Delta Force ini dipilih langsung dari semua satuan pasukan Amerika Serikat, baik dari darat, laut, dan juga udara. Tentunya pemilihan pasukan ini setelah melewati serangkaian seleksi yang cukup sulit. Dengar-dengar sih katanya hanya 10% yang diambil dari keseluruhan pelamar baik dari darat, laut, maupun udara, yang kemudian dilatih dan disiapkan melalui program seleksi yang cukup ketat. Konsep penugasan Delta Force biasanya bersifat secara rahasia, sehingga misi mereka biasanya tidak banyak diketahui oleh publik. Hal yang menarik tetapi agak sedikit berbeda terkait dengan fakta satuan Special Force yang lainnya, yakni DevGRU, di mana DevGRU sama-sama pasukan khusus tetapi memiliki seleksi yang hanya diambil dari angkatan laut saja. Kepanjangan dari DevGRU adalah Naval Special Warfare Development Group yang dikenal di publik sebagai pasukan Navy SEAL Team. Penggunaan satuan khusus DevGRU juga pernah dilibatkan dalam misi rahasia, yakni yang bertujuan untuk membunuh Osama bin Laden. Operasi militer yang bersandikan Operasi Tombak Neptunus pada tahun 2012 yang lalu. Jadi yang membedakan antara DevGRU dengan Delta Force, kalau DevGRU hanya diambil dari seleksi pasukan angkatan laut saja, sementara Delta Force diambil dari seluruh pasukan matra angkatan Amerika Serikat. Tetapi kedua pasukan tersebut sama-sama dilatih melalui seleksi yang cukup ketat. Tetapi kegunaan kedua pasukan tersebut sangat berbeda. Di antara kalian mungkin bertanya, kenapa sih banyak banget pasukan khususnya? Kenapa nggak cuma satu? Ya, intinya mereka dibagi berdasarkan daerah sektor penugasannya. Kalau Delta Force ditugaskan untuk menangani daerah operasi di wilayah Irak dan juga Suriah. Dan kalau DevGRU ditugaskan untuk menangani operasi di daerah Afghanistan dan juga Pakistan. Karena target sasaran pada operasi yang cukup rahasia ini adalah si Al-Baghdadi yang berada di wilayah negara Suriah di Provinsi Idlib. Oleh karena itulah ditunjuk pasukan Delta Force yang memiliki pengalaman bekerja di daerah wilayah tersebut, yang seperti telah dijelaskan sebelumnya ya. Pada operasi militer rahasia tersebut dapat dikatakan juga sebagai covert action atau operasi tertutup. Tentunya dalam operasi tertutup tersebut juga melibatkan pasukan lainnya untuk mendukung berjalannya operasi tersebut. Namanya juga operasi gabungan. Pada waktu itu ditunjuk pasukan Amerika Serikat dari Resimen ke-75 sebagai pengamanan di sekeliling daerah sasaran atau di target lokasi tersebut, serta juga melibatkan pasukan penerbang dengan menggunakan jenis pesawat heli Chinook dan juga Black Hawk yang digunakan untuk melakukan infiltrasi ke sasaran dalam menjalankan misi rahasia tersebut. Hal yang menarik dalam operasi rahasia tersebut dilibatkan robot jihandak dan anjing militer yang terlatih dari satuan EOD yang bernama Conan. Pada sebelum operasi dimulai, pada saat jam J, operasi tersebut dilaksanakan pada saat malam hari. Operasi misi rahasia kali ini sedikit berbeda dengan misi cover action yang ditujukan kepada Osama bin Laden yang dilakukan di daerah negara Pakistan. Oh ya, karena target sasaran berada di negara Suriah, yang notabene-nya bukan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, sehingga pesawat dan juga drone pengintai sekaligus pemberi bantuan support udara dapat dengan bebas bermanuver di wilayah negara tersebut. Pada pelaksanaan operasi, Amerika Serikat bergerak dari pangkalan udaranya di Irak selama perjalanan kurang lebih 70 menit. Kemudian pasukan pengamanan melakukan observasi pengamatan terlebih dahulu terhadap daerah di sekitar sasaran yang telah dikuasai seluruhnya oleh pemberontak ISIS, ya namanya juga markas musuh ya. Sebelum pesawat heli mendarat di sasaran, kurang lebih sekitar 300 meter di luar lokasi dari target pada misi tersebut, pasukan bergerak mendekat ke lokasi.
tentunya langsung diberikan tembakan rentetan berupa tembakan dan juga ledakan bom yang diarahkan ke pasukan Delta Force. Rangkaian serangan kelompok milisi tersebut dapat disapu bersih berkat dukungan udara pasukan Amerika Serikat. Amerika Serikat yang berhasil menduduki lokasi sasaran melakukan prosedur dengan memberikan peringatan terhadap sasaran yang di dalamnya untuk dapat menyerahkan diri, dengan harapan dapat dilakukan operasi ini secara damai. Dan tidak lama kemudian beberapa warga sipil Arab keluar dari gedung tersebut untuk menyerahkan diri, dan tentunya dilaksanakan pengecekan senjata dan juga bom terhadap warga tersebut sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh Delta Force. Kemudian operasi penyergapan dilanjutkan untuk mengantisipasi karena banyaknya bom dan juga ranjau yang dipasang di dalam gedung tersebut. Pasukan Delta Force masuk dengan melalui menerobos dinding-dinding bangunan tersebut dengan menggunakan bahan peledak. Pasukan dapat masuk ke dalam gedung. Mengetahui adanya pasukan Amerika Serikat yang mencoba menangkapnya, Al-Baghdadi berusaha melarikan diri ke terowongan bawah tanah yang telah disiapkan sebelumnya dengan menggunakan rompi bom bunuh diri beserta kedua anaknya. Ketika pergerakan yang sudah menemui jalan buntu tersebut, tentunya dengan cepat juga pasukan Delta Force mengejar Al-Baghdadi hingga akhirnya posisi Al-Baghdadi yang menemui jalan buntu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pasukan Delta Force mengeluarkan robot serta anjing militernya yang berusaha untuk menaklukkan pergerakan dari Al-Baghdadi. Setelah merasa cukup terjepit, kemudian Al-Baghdadi melakukan upaya bunuh diri dengan meledakkan bom dari rompi yang telah dikenakannya, sehingga menewaskan dirinya beserta dua anaknya seketika. Ledakan bom itu juga menyebabkan terowongan ikut juga runtuh. Kemudian pasukan Delta Force menggali puing-puing terowongan tersebut, mengambil sampel dari mayat Al-Baghdadi untuk melakukan uji lab DNA, memastikan bahwa targetnya adalah Abu Bakar Al-Baghdadi yang pemimpin dari ISIS tersebut. Upaya Delta Force masuk ke gedung sempat menemukan beberapa kelompok non-kombatan yang dibebaskannya. Oh ya, sekedar pengetahuan, kelompok non-kombatan ini bisa dibilang orang-orang warga sipil yang ditahan oleh kelompok milisi ISIS. Kelompok non-kombatan tersebut terdiri dari 1 pria, 5 wanita, dan juga 11 anak-anak yang diperlakukan secara manusiawi oleh pasukan Delta Force untuk dibebaskan. Sebagai barang bukti hasil sitaan di lokasi target tersebut telah ditemukan berupa dokumen dan juga beberapa barang elektronik berupa 6 ponsel dan 4 laptop serta beberapa flash disk, sehingga didapatkan data secara lengkap terhadap semua afiliasi jaringan teroris ISIS yang tersebar di bawah kendali Abu Bakar Al-Baghdadi. Selesai melakukan penggeledahan di lokasi target, pasukan Delta Force kembali ke pangkalan udara Amerika Serikat di Irak. Pada pukul 3 dini hari waktu setempat di Suriah, kemudian lokasi tersebut dihancurkan oleh serangan udara jet F-15 dan juga drone Amerika Serikat untuk mencegah agar tempat tersebut tidak digunakan kembali oleh kelompok teroris, serta takutnya disalahartikan sebagai tempat suci bagi kelompok simpatisan ISIS. Dalam waktu 15 menit, sampel tersebut diberikan oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat yang mengkonfirmasi sebagai identitas dari Al-Baghdadi. Gunung Putih, Amerika Serikat berusaha mengkonfirmasi melalui media massa, melalui acara konferensi pers besoknya terhadap kematian Al-Baghdadi, terhadap bukti visual dan juga DNA yang dibuktikan dengan kesamaan jaringan DNA milik ayahnya serta salah satu anaknya yang telah dimiliki oleh Departemen Amerika Serikat. Dan juga Presiden Donald Trump pada konferensi pers tersebut menjelaskan operasi serta hasil yang didapatkan dalam operasi yang disebutkan secara detail tersebut. Presiden Donald Trump pun juga sempat melakukan cuitan di Twitternya pada saat dini hari sebelum acara konferensi pers yang resmi dilakukan. Kami harap kalian selalu mendapatkan informasi seputar militer dari channel kami. Di channel kami selalu membahas terkait sejarah pertempuran yang akan kami balut dengan kisah-kisah sungguhan taktik dan juga strategi yang akan membuat sensasi sejarah pertempuran tersebut
Untuk itu tetap selalu di channel kesayangan Anda, di channel Inside.